Sampurasun, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang. Tetaplah di channel ASG, cintailah budaya Indonesia. Sobat guys, sekarang saya sedang berada di kawasan Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu adalah di wilayah Subang masuk Rembang, di mana sebelum Masehi ada cerita tentang legenda kisah seorang asmara, seorang anak dengan ibu kandungnya yang tak tersampaikan. Jadi ceritanya Sangkuriang dan ibunya bernama Nyai Dayang Sumbi, yang mana seorang anak lama terusir sejak kecil sehingga tidak mengenali ibunya, sehingga dia menaruh hati dan jatuh cinta. Disitulah mulai awal cerita. Kemudian sang anak yang sudah mumpuni laduni sakti mandraguna ingin beristri Nyi Dayang Sumbi. Alkisah terjalinlah kisah asmara antara anak dan ibu. Nyi Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa itu anaknya. Pada suatu ketika mereka sedang bermesraan, bercengkrama, Nyi Dayang Sumbi melihat pitak di kepala Sangkuriang. Maka ingatan ibunya mulai timbul, ialah di mana Nyi Dayang Sumbi pernah menggetuk kepala anaknya dengan gayung akibat si anak membunuh si tumang. Si tumang itu hewan piaraannya Dayang Sumbi, di mana dia selalu menemani untuk berburu, mencari buat mendapatkan dalam legenda adalah dewa yang turun ke kayangan hingga beristri Nyi Dayang Sumbi. Ialah bapak daripada Sangkuriang. Itu kisahnya. Entah itu mitos atau sebuah legenda dongeng, kita sudah tahu karena terjadi sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Maka untuk memenuhi syaratnya Sangkuriang harus mampu membuat bendungan danau yang dibikin satu malam dan perahu untuk berlayar. Kemudian disanggupi oleh Sangkuriang. Ibunya mulai khawatir nih, Nyi Dayang Sumbi, karena hampir selesai sebelum pagi tiba. Akhirnya si ibunya mencari akal untuk menabuh lumpang atau palu supaya ayam berkokok. Maka terjadilah sebelum sampai pagi ayam itu sudah mulai berkokok. Maka gagallah permintaan hasil pembuatan perahu dan bendungan dengan satu malam. Akhirnya ya tidak terlaksana. Sangkuriang sadar bahwa itu adalah tipu muslihat ibunya, maka dia murka dan menendang perahunya hingga terlungkup, tengkurap, dan menjadi lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Itu tadi adalah sekilas sejarah asal usul legenda Tangkuban Perahu, di mana seorang ibu di Dayang Sumbi yang mempunyai putra Sangkuriang yang tidak tersampaikan asmaranya. Makanya si anak itu murka mengetahui bahwa dirinya diperdaya oleh Nyi Dayang Sumbi. Makanya dia menendang perahunya sampai ke sini, sampai menjadi sebuah gunung yang disebut Tangkuban Perahu. Alkisah danaunya sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang bernama Situ
Atengkang di Rembang. Baiklah sobat guys, nanti akan saya ulas bagaimana filosofinya, wiwitan literatur arti sebuah sangkuriang dari masyarakat Sunda dan sejarawan Sunda. Sahabat yang budiman, sedikit ringkasan ulasan makna Tangkuban Perahu dan filosofi Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Menurut ahli sejarah Hidayat Suryalaga, legenda atau saskala Sangkuriang dimaksudkan sebagai cahaya pencerahan, sungging purbangkara. Bagi siapapun manusianya, tumbuhan cariang yang masih bimbang akan keberadaan dirinya dan berkeinginan menemukan jati dirinya, kemanusiaannya, wayung yang hasil yang diperoleh dari pencariannya, ini akan melahirkan kata hati nurani. Sebagai kebenaran sejati, Dayang Sumbi atau Larasati. Tetapi bila tidak disertai dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh atau eling, teropong, maka dirinya akan dikuasai dan digagahi oleh rasa kebimbangan yang terus-menerus. Digagahi si Tumang yang akan melahirkan ego-ego yang egoistis, yaitu jiwa yang belum tercerahkan atau Sangkuriang. Maka ketika sang nurani termakan lagi oleh kewawasan Dayang Sumbi memakan hati si Tumang, maka hilanglah kesadaran yang hakiki. Disinilah timbul rasa menyesal yang dialami sang nurani dilampiaskan dengan dipukulnya kesombongan rasio sang ego atau kepala Sangkuriang dipukul. Kesombongannya pula yang mengaruhi sang ego rasio untuk menjauhi dan meninggalkan sang nurani. Ternyata keangkuhan sang ego rasio yang berlelah-lelah mencari ilmu, kecerdasan intelektual selama pengembaraannya di dunia hingga menuju ke arah timur. Pada akhirnya kembali ke barat yang secara sadar maupun tidak sadar selalu dicari dan dirindukannya, yaitu sang nurani. Pertemuan antara Sangkuriang dengan Dayang Sumbi. Kita akan ke kawah berikutnya, kemudian saya akan ke sumber air Kahuripan, di mana ibunya mandi dan minum dari air situ yang membuat dirinya awet muda, tidak termakan usia, sehingga Sangkuriang pun putranya mau mencintainya dan mau mempersunting ibunya. Mari sobat. Kita akan naik ke atas, sahabat. Semangat demi budaya dan sejarah leluhur harus kita jelajahi dimanapun adanya, biar anak cucu paham bahwa hidup itu tidak lepas dari sejarah.
Dan kebudayaan adalah ruh sebuah negara. Pertahankan. Sahabat yang budiman, kita menuju mata air Kahuripan. Lumayan, jalan naik hampir 500 meter kurang lebih. Sekarang ini belum apa-apa, ini baru dasar. Saya berjalan di lereng-lereng kawah. Kalau boleh sih saya ingin turun ke kawah situ, kawah Ratu, tapi dilarang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kita patuhi larangan tersebut. Suara alam gitu lembut dan mempesona, mata memandang. Sahabat yang budiman, nah itu adalah puncak daripada gunung sumber mata air Kahuripan, tempat Nyai Dayang Sumbi meminum dan mandi di situ. Kurang lebih 500 meter saya akan naikin. Tidak apa, saya biar olahraga. Mari sahabat. Hari biasa sobat guys, jadi sepi dan kondisinya masih COVID, makanya jangan kendor, tetap jaga protokol kesehatan selalu, dan saya bawa bekal. Iya. Karena tidak ada yang jualan, lumayan buat ganjal sampai jalan ke atas 500 meter. Kalau minum nanti ada sumber air Kahuripan, itu bisa diminum. Mari, sahabat. Sahabat guys, sebelum kita ke mata air, saya istirahat sejenak, melempengkan atau meluruskan kaki. Di sini suhunya hampir 15 derajat Celcius, cukup sejuk walaupun jalan 500 meter naiki puncak Gunung Tangkuban Perahu tidak terasa capek dan berkeringat. Lihatlah, seperti di Eropa. Ngebul sampai mengeluarkan luap. Baiklah sobat guys, nanti saya ajak ke mata air Kahuripan. Sahabat yang budiman, inilah mata air seperti air dari kulkas dingin. Kalau ditaruh di botol, ini bisa langsung berembun botolnya. Jadi sudah ditempatkan di ini, nanti kita menggunakannya lewat pancuran, jadi lebih mudah. Inilah sumber mata air Kahuripan. Sahabat guys, jadi dialirkan lewat sini. Ini lumayan ini. Segar sekali, seperti saya meminumnya dari dalam kulkas atau air es.
inilah sumber mata air kahuripan. Sobat guys, kalau Anda mau awet muda, sehat, dan tetap energik, mandilah dan minum air di kahuripan sini. Contohnya Dayang Sumbi, sampai tergila-gila anak kandungnya. Baik, nanti kita masuk ke dalam Goa Sangkuriang. Sahabat yang budiman, inilah Gua Guriang atau Gua Sangkuriang, di mana dulu Sangkuriang menempa ilmu kedijayaan di gua ini yang melakukan topo selama 41 hari, dan disinilah dia meminta bala bantuan para makhluk gaib atau dari alam jin dan sebagainya. Maka sepakat perjanjian untuk membantu pembuatan Danau Situpatengkang yang berada di Rembang. Kayak apa tempatnya? Mari sahabat-sahabat masuk bersama saya. Sampurasun. Lihat, dalam gua ini berdinding merah putih. Berarti kita harus lebih mencintai tanah air kita. Kalau Anda cinta budaya, sudah pasti Anda mencintai NKRI, dan NKRI harga mati. Awas, awas. Nah, sahabat yang budiman, di tempat inilah dia Sangkuriang bertapa dengan posisi kepala di bawah, kaki teratas selama 40 hari. Ini semua masih alam, sobat. Dinding-dinding seperti ini hidup di belantara sendiri. Nah, gua ini adalah tempat dia menerima gelar adalah patok. Iya. Di mana dia mendapat getaran alam ilmu guriang yang dia kuasai dari titik ini. Sahabat yang budiman, saya akan melakukan meditasi atau semedi sejenak. Mungkin ada yang bisa saya ambil kalau para sesepuh atau penunggu sini berkenan untuk memberikan sesuatu cindera matanya kepada saya. Maka saya akan melakukan klunuwun dan berkomunikasi dulu dengan makhluk-makhluk alam astral yang ada di sini. Luar biasa, energinya begitu besar. Saya mendapat bisikan saya mesti keluar gua lewat belakang. Nanti akan ada energi sesuatu, dia menandakan. Nah,
di situ hak milik saya, katanya boleh diambil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para Guriang, Sangkuriang, para sepuh dan bini sepuh yang ada di Gua Guriang Sangkuriang ini. Saya ucapkan atur nuhun, sahabat. Nah, saya akan menunjukkan seperti inilah Sangkuriang bertapa ngalong di gua ini. Tepatnya di sinilah dia bertapa, kepalanya di sini dan kakinya di atas selama 41 hari. Nah, seperti ini ada contohnya. Ini kelelawar. Kita jangan ganggu, dia sedang tidur. Nah, seperti inilah. Oke. Baik sobat guys, kita akan ke belakang. Sesuai petunjuk, saya akan mengikuti alur jalan saya keluar lewat belakang gua. Mari. Dingin sekali, kabut pun sudah mulai turun, jadi pemandangan sudah tertutup oleh kabut. Mungkin sekarang tadi 15 derajat, mungkin sekarang hampir kurang lebih 8 derajat Celcius. Sahabat yang budiman, disinilah Nyai Dayang Sumbi hidup seorang diri ditemani si Tumang, tadi suaminya yang menjelma jadi seekor anjing yang kemudian dipanah oleh anaknya Sangkuriang. Nah, dari situlah timbul kemurkaan seorang ibu hingga Sangkuriang terusir dari rumahnya. Ini adalah titik awal tempat perkemahan Nyi Dayang Sumbi. Nyi Dayang Sumbi pun anak seorang raja putri, karena hamil tidak ketahui siapa suaminya, maka diasingkanlah, dibuang ke tengah hutan sini. Sahabat guys, saya merasakan titik yang begitu kuat. Mudah-mudahan petunjuk tadi di dalam gua, saya diberikan sesuatunya di tempat ini. Kula nuwun, sampurasun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa zalil akbar wa muhit batil makhluk li bilal wa nakhara lil fana'i min kulli jisiri bihaulika wa qudratika wa quwwatika. Cukup tinggi energinya. Baiklah, bismillah. Saya tidak mau, saya merasakan, lihat di sini nih, di sini ini awal energinya. Nah, di bawah pohon ini saya mohon maaf kepada makhluk yang diberi tumbuhan, saya tidak mau mencabutnya, saya hanya mengambil amanat. Tombak sekecil ini energinya
dahsyat luar biasa. Hampura saya telah menyabut satu pohon. Alhamdulillah. Tombak, saya tidak tahu ini berdapur apa. Yang penting dia ada pamor, cuman terlihat kotor ya. Sekali lagi, Hampura, Sampurasun, saya haturkan yang sedalam-dalamnya terima kasih. Saya akan bawa dan akan saya rawat sebaik mungkin. Kalau memang ini menjadi hak milik saya yang akan saya bawa. Diparingi doa, semoga aman dalam perjalanan dan selamat. Sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada, kalau Anda kehilangan harta, benda, perhiasan, bulan depan Anda punya rezeki, bisa Anda beli kembali. Begitu juga kalau Anda kehilangan kekasih, mungkin tidak usah bersedih hati. Mungkin tahun depan Anda bisa mendapatkannya kembali. Tetapi kalau Anda kehilangan budaya dan tanah air, kemana kita akan mencarinya? Maka dari itu, lestarikan terus budaya Nusantara, cintailah budaya Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi?